kekayaan dan pengkhianatan berujung maut. Akankah Lisa Wijaya membayar harga atas keserakahannya? Bab 3, kesempatan kedua Lisa Wijaya. Malam itu, langit kota Bumiayu tampak gelap tanpa bintang. Polusi udara dan cahaya kota telah lama menghalangi keindahan langit malam yang sebenarnya. Tapi Lisa Wijaya tidak peduli dengan hal-hal semacam itu. Baginya, keindahan adalah apa yang bisa dibeli dengan uang, seperti Tesla Model X 2025 yang kini dikendarainya menyusuri jalan tol menuju area pegunungan di pinggiran kota Bumiayu. Mobil listrik mewah itu meluncur mulus membelah kegelapan. Interior premium berbahan kulit putih kontras dengan gaun hitam ketat yang dikenakan Lisa. Di pergelangan tangannya, jam tangan Patek Philippe bernilai ratusan juta berkilau tertimpa cahaya dashboard. Wajahnya yang masih cantik di usia 32 tahun tampak dingin, dengan riasan sempurna yang tidak menunjukkan bahwa ia baru saja meninggalkan suaminya sekarat di rumah sakit kelas 3. Nyonya Lisa, apakah tidak sebaiknya kita kembali ke rumah sakit? Suara sopir pribadinya terdengar ragu dari interkom. Pria itu mengemudikan mobil pengawal di belakang Tesla Lisa. Lisa mendengus kesal. Untuk apa? Ricky sudah tidak tertolong. Dokter Aryo sendiri yang bilang begitu. Tapi Nyonya, bagaimanapun juga Tuan Ricky adalah suami Nyonya. Diam dan ikuti saja mobilku, Lisa memotong dengan nada dingin. Ia mematikan interkom dan menambah kecepatan mobilnya. Pesta di villa milik Dimas Pratama, pengusaha muda yang belakangan dekat dengannya, sudah menunggu. Lisa tersenyum tipis membayangkan malam yang akan ia habiskan di sana. Tidak akan ada yang menanyakan tentang Ricky. Tidak akan ada yang peduli bahwa suaminya sedang berjuang melawan maut di sebuah kamar rumah sakit murahan. Ponselnya berdering. Nama Aryo muncul di layar dashboard. Halo, sayang, Lisa menjawab dengan suara manja yang kontras dengan nada dinginnya beberapa saat lalu. Lisa, kau di mana? Suara Aryo terdengar panik. Ricky, kondisinya memburuk. Aku sedang menuju rumah sakit sekarang. Lisa memutar bola matanya. Lalu, bukankah kau sendiri yang bilang dia tidak akan bertahan sampai besok pagi? Tapi Lisa, bagaimanapun juga dia masih suamimu secara hukum. Kalau terjadi apa-apa dan kau tidak ada di sana, akan ada gosip, skandal. Ayolah, Aryo, kita sudah melewati itu semua. Lagi pula, siapa yang peduli dengan nasib Ricky sekarang? Bakmi Phoenix sudah sepenuhnya di tanganku. Hening sejenak di ujung telepon. Lisa bisa membayangkan Aryo sedang menggelengkan kepala, seperti yang selalu dilakukannya saat Lisa bersikap kejam, istilah yang sering digunakan Aryo untuk menggambarkan pragmatisme Lisa. Kau tahu, Aryo akhirnya berkata, kadang aku tidak mengerti bagaimana kau bisa begitu dingin pada orang yang telah membuatmu menjadi salah satu wanita terkaya di negeri ini. Lisa tertawa kecil. Karena aku tahu apa yang kuinginkan, sayang. Selalu. Sejak SMA. Percakapan mereka terputus saat Tesla Lisa memasuki tikungan tajam di tanjakan menuju area pegunungan. Hujan rintik mulai turun, membuat jalan menjadi licin. Lisa tidak mengurangi kecepatannya. Ia terlalu sibuk memikirkan balasan untuk Aryo. Dari arah berlawanan, sebuah truk kontainer melaju turun dengan kecepatan tinggi. Sopirnya tampak kesulitan mengendalikan kendaraan besar itu di jalan menurun yang licin. Lampu sorot truk itu menyilaukan mata Lisa. Sial, Lisa mengumpat, refleks membanting setir ke kanan untuk menghindari tabrakan. Tapi ia terlambat menyadari bahwa di sisi kanan jalan adalah jurang curam. Tesla putih itu menerobos pagar pembatas yang rapuh, melayang sejenak di udara sebelum terjun bebas ke dalam kegelapan jurang. Dalam sepersekian detik yang terasa seperti keabadian, Lisa melihat seluruh hidupnya berputar. Cepat di depan matanya, pertemuannya dengan Ricky di perpustakaan SMA Bumiayu Utama. Saat ia berhasil menjadikan Ricky sebagai pacarnya, mengalahkan Rosa. Pernikahan mereka yang mewah, kesuksesan Bakmi Phoenix, dan pengkhianatannya dengan Aryo. Tidak, Lisa berteriak, tapi suaranya tenggelam dalam dentuman keras saat mobil Tesla itu menghantam dasar jurang dan meledak dalam kobaran api.
Dunia Lisa Wijaya berubah menjadi putih menyilaukan. Lisa, kamu melamun lagi. Suara melengking Kiara, sahabatnya, mengembalikan Lisa ke realitas. Ia mengerjapkan mata beberapa kali, mencoba memahami apa yang terjadi. Ia berada di koridor SMA Bumiayu Utama. Mengenakan seragam putih abu-abu. Kiara dan Dina, dua sahabatnya, menatapnya dengan heran. Kamu kenapa sih? Dari tadi dipanggil nggak nyahut, Dina mengibaskan tangan di depan wajah Lisa. Lisa menelan ludah, mencoba menenangkan jantungnya yang berdegup kencang. Ia menatap tangannya sendiri, tangan seorang gadis 17 tahun, bukan tangan wanita dewasa 32 tahun dengan kuku-kuku yang dimanikur sempurna. Aku di mana? Lisa bertanya lirih. Kiara dan Dina saling berpandangan, lalu tertawa. Ya ampun, dramatis banget sih. Kita di sekolah lah, mau di mana lagi? Ayo cepat, kita harus ke perpustakaan untuk tugas marketing dari Pak Budi. Marketing, perpustakaan, Pak Budi. Ingatan Lisa perlahan-lahan menyatu. Ia kembali ke masa 15 tahun yang lalu. Tahun 2010. Tahun di mana semuanya bermula. Tunggu, Lisa menghentikan langkah teman-temannya. Tanggal berapa sekarang? Duh, Lisa. Tanggal 15 Agustus tahun 2010. Kenapa sih? Tanggal 15 Agustus tahun 2010. Lisa mengingat tanggal itu dengan jelas. Hari di mana ia pertama kali bertemu Ricky Saputra di perpustakaan. Hari di mana ia mendengar tentang ide bisnis bakmi yang kelak akan menjadi bakmi Phoenix, bisnis yang membuatnya kaya raya. Aku harus ke perpustakaan, Lisa berkata tiba-tiba, meninggalkan kedua temannya yang kebingungan. Lisa setengah berlari menyusuri koridor sekolah. Pikirannya berpacu cepat. Ia ingat semuanya, pernikahannya dengan Ricky, kesuksesan bakmi Phoenix, affair-nya dengan Aryo, dan kematian mengerikan yang baru saja dialaminya. Entah bagaimana, ia telah diberi kesempatan kedua. Kesempatan untuk mengulang semuanya dari awal. Saat memasuki perpustakaan, Lisa langsung mengedarkan pandangan, mencari sosok yang sangat dikenalnya. Dan di sanalah dia, Ricky Saputra, berdiri di antara rak-rak buku bersama seorang gadis berambut sebahu yang Lisa kenali sebagai Rosa. Lisa mengamati mereka dari kejauhan. Mereka tampak serius berdiskusi. Rosa menunjukkan sebuah buku tebal pada Ricky, dan wajah mereka berseri-seri, seperti dua orang yang berbagi rahasia besar. Bakmi, Lisa bergumam pada dirinya sendiri. Mereka pasti sedang membicarakan ide bisnis bakmi itu. Tanpa membuang waktu, Lisa merapikan seragam dan rambutnya, lalu berjalan menghampiri mereka dengan langkah anggun yang telah ia kuasai sejak kecil. Bakmi, kalian sedang membicarakan bakmi. Lisa menyapa dengan suara lembut yang ia tahu akan menarik perhatian. Bersambung,